Mana yang dulu keluar Pak Ustaz? Imam Mahdi apa Dajjal? Imam Mahdi apa Dajjal? Maka setelah Imam Mahdi turun, lalu kemudian Dajjal dibunuh oleh Imam Mahdi. Dajjal dibunuh oleh Isa. La Mahdiya illa Isa, la Isa illa Mahdi. Itu hadis yang mengatakan bahwa Mahdi itu Isa, Isa itu Mahdi, menurut satu mazhab. Yang lain mengatakan dia akan dibunuh oleh Dajjal, ini akan mati, bunuh. Setelah itu baru dunia kacau balau, sampai tidak ada satu lagi orang menyebut Allah. Selama masih ada menyebut Allah, Allah masih bertauhid, hancur semuanya. Mudah-mudahan kita selamat dari masa yang kacau balau itu, barulah kiamat dunia. Begitu susunan urutannya. Jadi bersamaan zaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-'ilm. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan mengenai hadis yang datang kepada saya. Hadis riwayat Ibnu Majah mengenai dua hal ya. Pertama tentang berita akhir zaman, tentang 3 anak khalifah, anak raja yang saling berbunuh-bunuhan. Kemudian tentang panji-panji hitam, dan yang terakhir tentang Al-Mahdi. Hadis ini mencakup itu. Hadisnya jika diringkas disebut yaktatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnul khalifah. Akan saling berbunuh-bunuhan inda kanzikum, di sisi aset kalian. Kanz itu aset. Apa aset terbesar umat Islam? Ini diperdebatkan. Apakah itu Makkah, ada Ka'bahnya, atau Madinah, atau Butrul, ya, bahan bakar. Tapi barangkali kanzikum ini bisa diartikan yang paling suci, yaitu Ka'bah. Ya. Kulluhum ibnu khalifah. Semua mereka adalah anak khalifah. Khalifah di sini barangkali bisa diartikan raja. Wallahu a'lam. Ya. Summa la yasiru ila wahidin minhum. Tapi tidak ada satupun perbendaharaan aset ini, rahasia ini sampai kepada mereka. Summa tatlu'ur rayatu sud min qibalil masyriq. Lalu tiba-tiba ada muncul tatlu' rayatu sud, bendera atau panji-panji. Rayat bisa diartikan panji-panji hitam. Rayatu sud yang hitam, min qibalil masyriq, datang dari masyriq, dari daerah timur. Nabi berbicara di Madinah, Nabi mengarah ke timur. Timur itu Khorasan, India, termasuk negeri kita itu disebut Hindia Timur. Barangkali kita termasuk. Fayaktulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun summa dzakara syai'an la ahfazu. Lalu mereka menyerang kamu dengan serangan yang tidak pernah ada seseorang pun menyerang kalian. Nah, ini kalimatnya apakah ke khalifah atau ke pembawa panji. Lalu di ujung dikatakan fa'idza ra'aitum, jika kamu melihat panji, berarti ini kepada khalifah tadi ya. Nah, adapun yang lafaz yang terakhir, jika kamu melihat panji-panji hitam itu, fabayi'uhu, maka ambillah bai'at darinya. Walau habwan 'ala thalaj, walaupun ada turun thalaj ya. Apa arti salaj? Salju. Walaupun kita merangkak di atas salju, fa innahu khalifatullahil mahdi. Sesungguhnya di dalam gerakan pembawa panji itu ada khalifatullah, ada khalifatullah al-mahdi. Hadis ini teman-teman dinilai oleh Syekh Albani dhaif. Tapi saya pun meneliti hadis ini dan kita tidak menemukan di dalamnya rawi yang disepakati kedhaifannya. Betul ada yang mudallis seperti Abu Qilabah, ya. Ada Abu Asma Ar-Rahabi. Tapi orang-orang ini tidak disepakati kedhaifannya, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai ulama-ulama yang kuat. Ya. Siapa yang tidak tahu Abu Qilabah, Abu Asma Ar-Rahabi, riwayatnya dianggap kuat. Barangkali ada asbab-asbab yang lain, tapi secara umum hadis ini tidak dikomentari juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan kita juga menemukan makna yang sesuai dengan hadis ini dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Apa artinya? Hadis ini minimal ada yang mensahihkannya.
meskipun ada sekarang orang yang mendhaifkannya. Terlepas dari itu teman-teman, ulama warasul anbiya, kita sudah sering mengatakan ini, ulama waris para nabi. Maka Nabi Muhammad juga akan punya pewaris. Benderanya, panji-panjinya, itu pun akan diwariskan kepada sosok di akhir zaman itu. Nah, kita tidak usah gunakan misalnya hadis ini. Misalnya, kita bertanya saja, sebenarnya panji Rasulullah berwarna apa? Kita bisa menyimak, ada satu bab dalam Sunan Abi Dawud, Ar-Rayat, ya, bab Ar-Rayat, bab mengenai panji-panji. Di situ ada satu lafaz mengenai kisah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad ibn al-Qasim, cucunya, ya, mengutus Yunus ibn Ubaid, budaknya atau asistennya, untuk datang kepada Al-Barra ibn Azib, bertanya, seperti apakah panji-panji Rasulullah, warnanya seperti apa? Lalu Barra ibn Azib menjawab, panji Rasulullah adalah rayatus sud, panji-panji yang hitam murabba, ya, segi panjang, segi 4 panjangkah, persegi panjangkah atau tidak disebutkan di situ, yang penting segi 4. Dan namir, ada semacam garis-garis seperti yang ada pada serigala misalnya. Nah, apa artinya ini? Bahwa Nabi SAW betul mempunyai panji yang hitam. Maka nanti di akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi juga akan membawa panji itu. Tapi teman-teman, di hadis yang lain juga di Abu Daud dikatakan bahwa Nabi juga punya bendera, liwa'uhu abyad, ya. Liwa'nya, benderanya putih. Jadi ada panji, ada bendera, ya mirip-mirip. Ada yang hitam, bahkan di riwayat yang kedua sufra atau sofra, berwarna kekuning-kuning. Berarti panji Rasulullah itu tidak satu, tidak kaku, tidak satu model. Sangat banyak panji-panji beliau. Maka nanti teman-teman, ini hanya sebagai pemahaman istinbat kita, pemahaman kita yang dangkal kepada hadis-hadis ini. Semoga di sisi Allah dianggap benar. Panji Rasulullah, bendera Rasulullah, nanti juga akan diwariskan kepada Al-Imam Al-Mahdi yang beragam, yang juga persegi 4, ada yang berwarna hitam, ada yang putih, ada yang juga yang warna yang lain. Siapakah yang mewarisi itu? Sesuai dengan hadis Imam Ibnu Majah dan hadis Imam Al-Hakim, yang saya cenderung mengatakan hadis ini minimal kualitasnya hasan, karena ada riwayat lain yang menguatkannya, bahwa Al-Imam Al-Mahdi salah satu panji yang dia bawa nanti adalah Ar-Rayatus Sud, panji-panji hitam. Imam Al-Mahdi teman-teman bukanlah orang-orang yang digadang-gadang oleh banyak orang, tapi beliau adalah makhluk yang dipilih oleh Allah dengan kekuatan ma'rifatullah, kekuatan mengenal Allah, dan mereka sekarang sedang bersiap untuk itu, bukan dengan cara propaganda, tapi dengan mengenal Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang makan Allah, jangan terlalu berobsesi, jangan terlalu bernafsu, jangan tidak sabaran. Yang sabar, as-sabru, ya, sabarlah yang sabarnya yang jamil, yang elegan, yang bagus. Jangan terburu-buru, ada masanya. Jika kita melihat itu, fa-idza ra'aitumuhu, jika kamu melihatnya, fabayi'uhu, ambillah baiat sumpah setia padanya. Oleh karena itu, kami pun mengajak kepada ulama-ulama tarekat, mursyid-mursyid sufi. Kita walaupun dapat izin misalnya untuk memberikan baiat, tapi ini bukanlah baiat yang mutlak itu. Baiat yang mutlak itu hanya milik Imam akhir zaman, Khalifatullah Al-Imam Al-Mahdi. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa ala Sayyidina Al-Mahdi. 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, di mana Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya.
Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi, artinya longsor yang besar, yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung, pasti hancur udah. 3 sekaligus terjadi longsor di 3 titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar 1. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar 2. Terjadi di Jazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar 3. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini, saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kesembilan keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit, manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10 turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak. Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Kafara, kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat 3, langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal.
ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati. Maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Kemudian batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi. Dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih. Maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka semua minum air sungai itu dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya itu. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa AS, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Jadi memang Ya'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa AS pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa AS meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang ke-5.
Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6, 6, 7, 8. Itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main, ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dzu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dzu Suwaka. Dzu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dzu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah, orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 gitu, atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan. Nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berbicara mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis bicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun tuh zaman sudah semakin berakhir. Kiamat sudah semakin dekat.
Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu turun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama, ya iqtarabatis sa'ah, ya kiamat semakin dekat. Itu artinya apa? Ya, itu artinya masa-masa di akhir setelah Rasulullah SAW, waktu kita tidak banyak. Tapi ukuran Allah kan dengan ukuran kita berbeda. Makanya ketika ada orang-orang bertanya tentang kiamat, langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibalikan kembali untuk mempersiapkan diri, tidak sibuk memikirkan tentang situasi akhir zaman. Saya beri contoh begini, misal Quran surah ke 31 ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan tidak akan diinfokan pada siapapun kecuali tepat pada waktunya. Yang pertama kali, ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, akhir zaman, berakhirnya zaman. Tayyib, kalimatnya menggunakan sa'ah, padahal dalam Quran kalimat kiamat banyak. Ada yaumuddin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, ada al-qiyamah, surah ke-75, ada yaumul akhir. Kenapa menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjukkan bentuk waktu. Waktu, sekarang disebut jam. Ada menitnya, ada detiknya. Artinya apa? Yang tahu terjadi kapan kiamat sampai dengan menitnya, sampai dengan detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan tentang waktunya, Quran balik bertanya kepada kita, termasuk hadis Nabi, apa persiapannya? Apa persiapannya? Ada seorang Arab bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya mata sa'ah. Ya, Masya Allah. Maka dibalikkan oleh Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk sa'ah itu? Ya, la'ala sa'ala takunu qariba. Jangan-jangan saat kiamat semakin dekat, kamu sudah menyiapkan apa? Karena itu kalau saya sarankan, antum jangan menyibukkan diri untuk memikirkan banyak hal terjadi begini, begitu dan sebagainya. Lebih baik persiapkan diri menjadi semakin takwa. Lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi apapun, dalam kesempatan apapun, antum dalam keadaan baik. Makanya kata para ulama, kalau antum ingin selalu baik dalam kehidupan, bayangkan ketika berbuat salah seketika akan wafat antum. Karena kiamat terkecil itu adalah meninggalnya kita. Ada ajakan untuk mencuri, korupsi, bayangkan saat saya mengambil, saya wafat. Ya, karena itu ketika malaikat turun bertanya pada Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, bertanya mata sa'ah, kata Nabi mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ditanyakanlah kemudian an amarat, ya apa tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini mungkin yang dimaksudkan oleh penanya berikut ini. Ada tanda kecil, ada tanda sampai yang paling besar. Yang ditanyakan sampai yang terakhir tentang Al-Mahdi, fasenya kan dibagi 5. Yang terakhir itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang baik, mulai mempraktekkan kehidupan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Fungsi yang telah ditetapkan adalah khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka boleh muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Jadi kata khilafah punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan. Tapi arti esensinya, khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dari kata al-umru makmur, ya, sesuatu yang bermanfaat. Makanya usia antum disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Kenapa disebut dengan umur? Supaya mengesankan kalau masih punya waktu untuk usia, maka isi usia itu dengan segala hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur anda, itu isyarat dari Allah berapa dari sekian usia anda sekarang yang sudah bermanfaat. Lisan anda, pandangan anda, mata anda dan sebagainya. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja. Ya, setelah itu muncul banyak pertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik. Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame. Kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan kemakmuran masjid, ya,
Innama ya'muru masajidallah, Quran surah 9 ayat ke-18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini, ya maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Ya, itu dalam kajian nanti yang lebih jauh lagi. Tapi intinya, apa yang sudah kita siapkan untuk menuju pada kebaikan-kebaikan, menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-'ilm. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan mengenai hadis yang datang kepada saya. Hadis riwayat Ibnu Majah mengenai dua hal ya. Pertama tentang berita akhir zaman, tentang 3 anak khalifah, anak raja yang saling berbunuh-bunuhan. Kemudian tentang panji-panji hitam, dan yang terakhir tentang Al-Mahdi. Hadis ini mencakup itu. Hadisnya jika diringkas disebut yaktatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnul khalifah. Akan saling berbunuh-bunuhan inda kanzikum, di sisi aset kalian. Kanz itu aset. Apa aset terbesar umat Islam? Ini diperdebatkan. Apakah